Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton beberapa video-video di Istana Channel memang dikomentari oleh beberapa teman-teman yang ikut memberikan cerita-cerita yang terjadi di sekitar mereka. Salah satunya yang ditulis oleh Made Sukadana, Semeton. Kejadian tentang tidak menghargai dan menghormati leluhur Bali itu juga terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Karena percaya atau tidak, Semeton, hal-hal seperti ini tulahlah ibaratnya banyak sekali terjadi. Seperti yang kita ceritakan kemarin tentang bagaimana orang yang Semeton kita yang dulunya makmur, bahagia, hidup berkecukupan, kemudian karena tidak mau menepati apa yang menjadi janjinya ketika menikah untuk memeluk agama Hindu, dan apalagi tidak memperdulikan, tidak merawat apa yang menjadi aturan-aturan di dalam agama Bali atau menjadi orang Hindu. Dalam seketika, beberapa lama kemudian, memang keluarga ini hancur berantakan, Semeton. Uang yang dimiliki bermiliar-miliar, tanah berhektar-hektar, kemudian kekayaan yang lainnya hanya hitungan 1 tahun kurang lebih ludes semuanya. Dan dalam cerita tersebut ternyata Semeton kita banyak juga yang memberikan komentar. Salah satunya ya ini Bapak Made Sukadana ini, Semeton. Dia menceritakan bahwa hal serupa pernah terjadi di kampung Balinya. Dia menyebut dengan inisial Bapak D yang menikah dengan Ibu C begitu. Mereka ini berasal dari Ubud. Dan Semeton semasa mudanya dia dibantu oleh memang misionaris untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Dan memang ini sering terjadi di Bali, Semeton. Di Bali itu, Semeton, banyak memang ada misionaris yang pada ngetren pada saat itu. Memang dia merekrut umat-umat Semeton kita, Semeton Hindu Bali, mulai memberikan pelatihan gratis dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu karena mereka sangat baik, tetapi ada juga yang memang terlihat efeknya seperti yang dialami oleh Bapak D ini. Dia mendirikan sebuah panti asuhan Nasrani pada saat itu dan memiliki sebuah usaha, yaitu sebuah usaha travel. Memang pada saat itu menurut cerita Bapak Made Sukadana ini, mereka sangat kaya raya. Tetapi memang seiring berjalannya waktu, Bapak ini sering menjelek-jelekkan Hindu itu sendiri. Teman-teman, ini akan mudah sekali terjadi biasanya jika kita berada di daerah terpencil atau kita minoritas sendiri misalnya. Seperti saya contohnya, kami yang ada di luar Bali, yang mayoritas di sekolahan itu kadang kami sendiri. Di rumah kita tidak banyak memiliki teman-teman Hindu pada saat itu. Seharusnya ini lebih cenderung harusnya sering dialami oleh masyarakat Hindu, Semeton Hindu yang ada di luar dari Pulau Bali. Tapi ini justru terjadi di sekitar Ubud, Semeton, di mana Bali sangat kental ada di sana. Dan itu menandakan bahwa pengaruh yang didapatkan oleh Bapak D ini, oleh misionaris ini sangatlah kuat, Semeton. Perilakunya yang sering menjelek-jelekan agama Hindu. Kemudian nggak cuman itu, Semeton, Bapak D ini sering merekrut anak-anak pemuda Hindu untuk dibaptis. Kejayaan ini berlangsung lumayan cukup lama, Semeton, yaitu sekitar hampir 10 tahun menurut Bapak Made Sukadana. Itu sekitar tahun 70-an sampai tahun 80-an. Hampir sama dengan cerita-cerita yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Jangankan untuk menghormati atau menghargai, merajan mereka pun semua digusur. Bayangkan ini, Semeton, terjadi di Ubud dan di Bali. Kita tahu bagaimana Bali begitu indah, begitu cantik, begitu mempesona, begitu mengagumkan dengan 1000 puranya yang terkenal. Ini terjadi di Bali. Sehingga Bapak Made Sukadana ini, Semeton, bercerita bahwa pada saat itu Bapak Made ini merasa malah menjadi minoritas. Karena banyak pemuda-pemuda dibaptis untuk berpindah agama oleh Bapak D ini, Semeton.
Setelah beberapa pura mulai merajan-merajannya digusur tahun 90-an, cukup 10 tahun itu terjadi semeton. Peristiwa di luar nalar pun sering terjadi. Dan menurut Bapak Made Sukadana ini, hartanya pun dalam sekejap ludes. Kakek dan nenek serta istrinya yang menurut Bapak Made Sukadana adalah orang yang berkasta pun meninggal dunia secara mendadak. Terus nggak cuma itu semeton, setelah mereka mengalami musibah, sakit, kemudian meninggal, terlihatlah beberapa bank-bank mulai berdatangan untuk menyita semua asetnya dari Bapak D ini. Hingga pada akhirnya Bapak D dan anak-anaknya pun kocar-kacir entah kemana. Dan sampai sekarang tidak diketahui. Kemudian tanah tempat panti yang Nasrani tersebut sekarang pun sudah menjadi milik orang asing dan memiliki istri orang Bali lokal semeton. Kemudian Pak Made Sukadana ini juga menyarankan memang jangan main-main dengan leluhur Hindu. Cepat atau lambat waktu itu akan membuktikannya secara langsung. Nah semeton, apakah semeton pernah melihat kejadian seperti ini? Silakan semeton memberikan komentarnya di kolom komentar. Agama Hindu mengajarkan seseorang sangat menghargai dari proses dia akan lahir, 3 bulan dalam kandungan, 8 bulan dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian ada 3 bulanan, otonan dan lain-lain, sampai upacara ritual, kemudian kemesangi dan lain-lain, sampai dia tutup usia, lalu lekat dengan ritual. Dalam ajaran agama Hindu kita sangatlah diajarkan untuk menghargai, dan ini mungkin salah satu penerapannya. Ketika meninggal pun umat Hindu tidak hanya sekedar berdoa, tetapi menuruti apa yang menjadi pesan-pesan baik dari leluhurnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu jika warisan atau tempat yang sudah diberikan saja kita tidak bisa merawatnya, dengan menjualnya, kemudian dengan menghancurkannya atau merusaknya. Dan tentu itulah yang terjadi malapetaka semeton. Beberapa sahabat termasuk Dewi Wisnu memberikan komentar semeton tentang cerita dari Bapak D yang ada di Ubud tersebut, bahwa memang benar kita pun tidak bisa mengaitkan bahwa itu terjadi, malapetaka yang dialami itu terjadi karena leluhur, belum tentu semeton. Jadi memang kejadian hidup, mati, sakit serta bangkrut semua orang bisa mengalaminya. Kapan terjadi? Itu bisa terjadi kapan saja. Sementara menurut Arya Wiguna, Tuhan itu maha segalanya. Jadi leluhur bukan tidak mungkin percikan Tuhan. Sudah pernah bersabda dalam Bhagavad Gita bab 1 sloka 41, leluhur haruslah kita hormati karena merekalah yang membuat kita menjadi ada dan bisa hidup hingga saat ini. Orang yang meninggalkan leluhur dan lupa dengan tradisi sudah pasti akan mendapatkan neraka. Jadi kalau dia meninggalkan ajaran leluhur, kemudian hidupnya saat ini bahagia, jangan salah. Karena mungkin sebelumnya ada karma baik yang masih mengalir di masa lalu. Bagaimana pendapat Anda semeton dengan cerita yang dituliskan oleh beberapa komentar yang ada di Istana Channel ini? Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Arya Wiguna Channel, kemudian Eme, kemudian ada banyak teman-teman yang memberikan komentar. Ada Dewi Wisnu, kemudian ada Made Sukadana yang terus ikut memberikan sebuah cerita-cerita kejadian yang terjadi, di mana tujuan daripada cerita-cerita itu kita unggah, kita buat agar kedepannya tidak ada lagi semeton Hindu, apalagi yang berada di Bali, kemudian lompat pagar atau tidak percaya, tidak yakin, kemudian yang lebih parah bahkan menghina agamanya sendiri. Bayangkan kalau orang seperti itu berada di luar dari Bali, seperti kami yang berada di Sumatera, kemudian jauh dari teman-teman yang mayoritas beragama Hindu. Tapi kami meskipun di luar bisa untuk mendirikan pura, kemudian mengorganisasi seperti di Bali, membuat banjar, membuat desa adat,
sehingga kami bisa kuat. Sangat disayangkan jika teman-teman yang sudah berada di lingkungan yang sudah mayoritas beragama Hindu seperti Bali masih saja terpengaruh. Bagaimana pendapat Anda jika ada cerita-cerita yang lain yang bisa untuk kita bahas? Teman-teman bisa nuliskan di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Sukorata Istana Channel mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung Istana Channel, mensubscribe, meng-share video-video di Istana Channel, serta memberikan komentarnya, di mana komentar-komentar tersebut sangat membangun kami Istana Channel yang juga sedang belajar memahami ajaran agama Hindu dan Bali khususnya. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Kita karena tiga harmoni dalam Hindu Dharma, harmoni dengan alam semesta, sesama dan Sang Pencipta. Jaga hubungan baik dengan Sang Pencipta.